Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kami harap teman-teman selalu sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Nah, sebelum kami lanjut, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Sekian perkenalan singkat dari kami. Nah, teman-teman, dalam video ini kami akan membahas tentang penginderaan jauh. Materi ini merupakan materi geografi kelas 10 loh. Istilah penginderaan jauh sudah tidak asing lagi bagi kita, karena di era modern ini penginderaan jauh banyak sekali memberikan manfaat untuk kita semua. Jika kamu sering memperhatikan berita, baik dari televisi maupun dari media cetak, kata penginderaan jauh sering muncul. Nah, di Indonesia sendiri, kata penginderaan jauh sering disingkat dengan PJ. Nah, teman-teman, pernahkah kalian menggunakan Google Map atau Google Earth? Nah, dengan menggunakan Google Map dan Google Earth, tanpa kamu sadari, kamu telah menggunakan penginderaan jauh loh. Lalu, apa itu penginderaan jauh dan komponen-komponennya? Jika teman-teman penasaran dengan materinya, yuk langsung saja kita simak video berikut ini. Penginderaan jauh. Di zaman modern ini, pemetaan sudah banyak menggunakan penginderaan jauh, teman-teman. Nah, yang dimaksud penginderaan jauh ini atau inderaja adalah ilmu seni dan teknologi untuk mendapatkan informasi tentang suatu objek, daerah, atau gejala di permukaan bumi dengan menggunakan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek yang dikaji, atau secara tidak langsung ya teman-teman. Objek, daerah, atau gejala tersebut direkam menggunakan wahana seperti satelit, pesawat udara, dan balon udara. Penginderaan jauh ini telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan di bidang kelautan dan ilmu bumi. Selanjutnya, manfaat penginderaan jauh. Manfaat inderaja diantaranya yaitu yang pertama, pemetaan geologi dan geomorfologi, misalnya eksplorasi mineral dan energi. Yang kedua, pemetaan terjadinya suatu fenomena di muka bumi, misalnya kebakaran, banjir, redegradasi lahan, dan perubahan lahan. Yang ketiga, melakukan pemantauan daerah bencana, misalnya kebakaran, pemantauan aktivitas gunung Merapi, dan pemantauan persebaran debu vulkanik. Nah, yang terakhir, melakukan studi perubahan pantai, erosi, dan sedimentasi. Komponen penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh memiliki beberapa komponen yang saling mendukung. Berikut ini adalah komponen-komponen penginderaan jauh yang dihimpun dari berbagai sumber. Yang pertama, ada sumber tenaga. Tenaga yang dimaksud dalam penginderaan jauh yaitu sumber pencahayaan dalam menerangi objek loh. Sumber tenaga yang utama dalam penginderaan jauh adalah radiasi sinar matahari sebagai tenaga alami. Jika perekaman tersebut dilakukan pada malam hari, maka dibuat tenaga buatan berupa tenaga elektromagnetik. Proses perekaman objek melalui pancaran tenaga buatan ini disebut apa? Ayo, disebut sistem aktif loh teman-teman. Yang kedua, atmosfer. Hanya sebagian kecil tenaga elektromagnetik dari radiasi sinar matahari yang dapat mencapai permukaan bumi. Nah, bagian spektrum elektromagnetik yang mampu melalui atmosfer dan dapat mencapai permukaan bumi disebut jendela atmosfer. Nah, inilah yang digunakan dalam proses penginderaan jauh. Ketiga, interaksi tenaga dengan objek.
Interaksi tenaga elektromagnetik dengan benda-benda yang ada di permukaan bumi terjadi dalam 4 bentuk loh teman-teman, yaitu yang pertama penerusan, yang kedua pantulan, yang ketiga scattering, dan yang keempat penyerapan loh. Interaksi tenaga dengan objek ilmiah yang direkam oleh sensor. Interaksi tenaga dengan objek dipengaruhi oleh beberapa faktor teman-teman. Di antaranya terdapat kekerasan permukaan objek. Yang kedua, jenis material. Yang ketiga, kelembapan objek. Dan yang keempat adalah waktu. Interaksi ini mempengaruhi kecerahan gambar objek pada citra. Jika karakteristik objek di permukaan bumi bertekstur halus, permukaan objek akan bersifat seperti cermin, sehingga hampir semua energi dipantulkan dengan arah yang sama atau disebut specular reflection. Sementara itu, bagaimana jika permukaan objek memiliki tekstur yang kasar? Nah, maka jika permukaan objek memiliki tekstur yang kasar, maka hampir semua tenaga dipantulkan ke berbagai arah atau disebut diffuse reflection. Yang keempat ada sensor loh teman-teman. Sensor adalah alat yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek daerah jangkauan tertentu. Semakin kecil objek yang dapat direkam sensor, semakin baik resolusi spasial dari citra yang dihasilkan. Sensor dibedakan menjadi 2, yakni sensor fotografi dan sensor elektrik. 5. Perolehan data. Perolehan data adalah cara memperoleh atau mengekstraksi data dari citra teman-teman. Perolehan data dapat dilakukan secara manual, yaitu dengan interpretasi visual. Foto udara pada umumnya diinterpretasi dengan cara ini. Ada juga perolehan data secara numerik atau digital, yaitu dengan menggunakan komputer. Hasil penginderaan jauh secara elektronik dapat diinterpretasi secara manual maupun secara digital. Yang keenam, penggunaan data. Keberhasilan proses penginderaan jauh bergantung pada diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh teman-teman oleh para pengguna data. Pengguna data bisa perorangan, kelompok, badan, atau pemerintah. Agar bisa diterima, penginderaan jauh harus menunjukkan kemanfaatannya bagi pengguna. Nah, misalnya untuk keperluan perencanaan atau pemantauan.